Karena kalau Nabi itu ya mengatakan perut itu harus dibagi tiga. Perut harus dibagi tiga. Sepertiga buat apa? Sepertiga buat makan, buat makanan. Nih, sepertiga buat air, buat minum. Sepertiga buat apa? Buat udara, buat nafas. Ini cara makan yang sesuai contoh dari Nabi. Ya. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat udara. Nah, kita punya ukuran. Kalau berlebihan jadi penyakit. Kalau berlebihan jadi penyakit, Pak. Coba kalau penuh dengan makanan, air nggak ada tempat. Akhirnya apa? Badan kurang cairan, ya kan? Kurang minum, Pak. Orang kurang minum apa? Ya pasti kan darah kotor, banyak racun. Karena racun itu kan bisa dibersihkan dengan air minum, ya, air bersih. Wa an Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, innama sesungguhnya halaka hancur binasa, ya, innama halaka sesungguhnya akan hancur, sesungguhnya telah binasa, man halaka qablakum orang yang binasa sebelum kalian, bithalati hisalin disebabkan tiga perkara. Jadi yang menyebabkan hancurnya umat-umat terdahulu ada tiga, ya, disebabkan tiga perkara. Satu bifudulil kalam, banyak apa tuh? Banyak ngomong, banyak bicara, ya, banyak kalam. Wa huwa ma la khaira fihi fid dunya wa fid dini wad dunya. Yang disebut dengan banyak bicara adalah banyak bicara perkara yang tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat baik untuk agama maupun untuk perkara dunia. Ya. Ini penyebab kehancuran manusia. Satu, fudulul kalam. Banyak apa? Banyak kalam. Ya, banyak bicara yang tidak bermanfaat. Yang kedua, fudulut ta'am. Fudulut ta'am. Apa artinya fudulut ta'am? Banyak makan, ta'am, banyak makan. Wa huwa mala ya'ni 'alad din. Yaitu makan perkara yang tidak dapat mendorongnya atau membantunya untuk menjalankan agama. Yang ketiga, fudulul manam. Apa fudulul manam? Banyak tidur. Wa huwa mala yanfahu fid din. Ya, tidur yang tidak ada manfaat untuk menjalankan perintah agama. Jemaah dimuliakan Allah. Jadi tiga ini penyakit. Satu, fudulul kalam, banyak bicara. Dua, fudulut ta'am, banyak makan. Tiga, fudulul manam, banyak tidur. Fudulul kalam, orang yang banyak kalam, banyak bicara, itu biasanya banyak keliru. Ya, orang terlalu banyak bicara, apalagi tanpa ilmu, pasti akan banyak kelirunya. Man katsura kalamuhu kasura saqatuhu. Orang yang banyak kalamnya, banyak bicaranya, maka kasura saqatuhu, maka akan banyak kelirunya. Ada yang mengatakan kasura khati'atuhu, akan banyak salahnya, gitu. Banyak salahnya. Jadi kalau kita bicara tanpa dasar, pasti akan banyak apanya? Banyak kelirunya, banyak salahnya. Nah, maka hindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik, kalau tidak diam. Bicara yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Tapi kalau bisa bicara yang baik, lebih baik bicara.
begitu ya. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik apa? Diam. Tapi kalau bisa bicara yang baik, lebih baik apa? Bicara. Jadi istilahnya katanya diam itu emas, bicara yang baik itu berlian. Ya, jadi berlian kan lebih mahal dari emas gitu. Nah, jadi bicara yang baik itu berlian. Jadi kalau kita bisa bicara yang baik, yang benar, lebih baik kita bicara daripada diam. Justru ketika kita tahu kemudian kita membiarkan orang berbuat salah, disitulah kita membiarkan kesalahan orang. Namanya itu dayus. Namanya apa? Dayus. Tahu dayus? Bukan gayus. Dayus. Dayus itu orang yang membiarkan kesalahan. Itu namanya dayus. Istri nggak sholat, dibiarin. Itu namanya dayus. Anak nggak sholat, dibiarin, kasihan. Lagi enaknya tidur, jangan diganggu. Itu dayus namanya, bukan sayang, bukan kasihan. Sedangkan ditulis di pintu surga, anti haramun ala dayus. Kamu haram dimasuki oleh dayus. Dayus itu adalah orang yang membiarkan kesalahan, terutama yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Tidak ada rasa gairah. Apa gairah itu? Apa namanya, cemburu. Tidak ada cemburu ya. Istrinya berbuat salah nggak cemburu gitu. Nah, cemburu itu sifat yang bagus, Pak, cemburu itu, tapi jangan cemburu buta gitu. Punya cemburu itu bagus. Misalnya begini, istri keluar rumah terus nggak pakai kerudung, nggak tutup aurat, cemburu kita. Ya kan, misalnya cemburu, aduh jangan sampai deh istri kita ada yang gangguin orang, kan gitu. Itu namanya cemburu. Tapi kalau kita udah biarin aja lah, bebas dia mau ngomong sama siapa, mau ketemu siapa. Ini orang dalam hatinya nggak ada sifat cemburu. Ya, Allah aja cemburu, Pak. Allah tuh cemburu. Kalau ada manusia yang menyembah selain Allah, Allah tuh cemburu. Saking cemburunya Allah marah kan itu. Kok teganya ya gitu kan gitu. Aku yang menciptakanmu, aku yang memberi kamu makan, aku yang memberi kamu hidup, tapi kamu menyembah selain aku, kan gitu. Itu namanya cemburu. Makanya Allah marah sama orang syirik itu, sama orang musyrik itu. Kenapa? Karena Allah saking cemburunya. Ya. Dan Allah tidak suka ketika ada orang berbuat maksiat. Allah tidak suka dengan orang yang berbuat dosa, karena Allah punya sifat cemburu. Nah, kita harus punya sifat cemburu. Ya, tapi jangan suuzon, ya, jangan suuzon, jangan selalu berburuk sangka. Itu nanti kalau buruk sangka akhirnya bukan cemburu lagi di situ, dendam, ya kan. Bahaya kalau udah dendam tuh menyimpan apa? Kemarahan. Bahaya penyakit dendam itu. Dia kan bisa saja dikasih makan, dikasih minum, taunya tehnya dikasih racun sianida, matilah. Bapak ibunya mati, anak abang-abangnya apa kakak-kakaknya mati. Ada orang gitu ya. Kenapa? Dendam itu. Orang dendam begitu. Kelihatannya baik tapi dia menyimpan permusuhan di dalam hatinya, kemarahan dalam hatinya. Ya kan, taunya dijamu, dikasih kopi, atau kopinya diisi racun. Nah, ini yang tidak boleh. Gitu. Tapi kalau apa tadi, cemburu itu harus punya sifat cemburu, ya. Nah, artinya jemaah dimuliakan Allah, pudulul kalam, banyak bicara itu maksudnya jangan banyak bicara yang tidak bermanfaat. Kalau ada manfaat, apalagi di dalam dakwah, harus itu, ya, menyampaikan yang hak itu harus. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran harus dirubah dengan apanya? Tangannya. Pak RW wajib tangannya karena punya kuasa. Kalau misalnya ada orang yang melanggar aturan agama atau aturan negara, boleh Pak RW dengan tangannya, dengan kekuasaannya
Karena di situ sedang diberikan kekuasaan, harus mencegahnya gitu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu dengan mulut, dengan lisan. Ya, minimal kita kasih nasihat, nggak boleh begitu. Ini dilarang, ini diharamkan. Mulut kita bicara. Kalau tidak bisa dengan tangan. Tangan tuh maksudnya diingatkan, ditarik, ya kan? Dibimbing, dituntun, bukan ditabok, Pak. Gitu. Kalau nggak mampu, babi qalbi. Terakhir, kalau kita melihat kemungkaran tidak mampu dengan tangan, tidak mampu merubah dengan lisan, maka rubah dengan hati kita. Minimal hati kita doakan orang ini agar dapat hidayah. Kalau ada orang yang ngaku Islam tapi nggak sholat, pertama ajak dengan tangan kita, Pak yuk masjid Pak, kan gitu, ditarik tuh tangannya. Kalau nggak mampu dinasehatin, kenapa nggak sholat? Kamu kan muslim, kan gitu. Oh nggak mampu juga bicara, karena dia mah kalau diomongin suka marah. Hatilah doakan saja, biar Allah kasih hidayah. Begitu kan Pak ya? Karena ada tipe manusia begitu tuh. Kalau mau ke masjid kita kan, kita mau ke masjid, ya nyamper tetangga, Pak masjid ya Pak, duluan aja Ustaz. Gitu. Ya, tadi samper lagi, titip salam, titip katanya, titip apaan nggak tahu, udah nitip aja katanya kan gitu. Ya, kan begitu bahasanya. Ada juga yang marah ya kan, kamu sih ngajak-ngajak saya, udah masjid-masjid aja, nggak usah ngajak-ngajak saya, kan gitu. Biasanya pas mau diajak kok nggak ada orang ini, ternyata udah duluan ke masjid, udah duluan Pak, ya, dan dia paling depan imam. Sudah depan imam. Nah, benar dia paling duluan dia gitu. Nah, jadi jangan sampai belum sholat di belakang imam udah keduluan sama sholat di depan imam. Ya, sholatlah di belakang imam sebelum sholat di depan imam. Gitu ya. Ya, jadi sholatlah sebelum disolatkan, sholatlah di belakang imam sebelum di depan imam, berangkat ke masjid sebelum digotong ke masjid. Ya. Kalau nggak mau jalan sendiri nanti digotong masjid, dipaksa sama orang sekampung, sama Pak RW di situ, Pak RT, ya kan, mau tetangga, semuanya digotong. Ini orang susah amat sih ke masjid, digotong tuh rame-rame, ya kan. Kalau berat pakai ambulan di bawahnya, coba tuh. Ya, mau pilih yang mana? Mau jalan sendiri apa mau digotong? Jalanlah sendiri, mumpung masih bisa jalan ke masjid, masya Allah. Ya. Nah ini apa tadi? Fudulul kalam, ya, fudulul kalam. Jadi penyakit, ya, penyakit atau yang menyebabkan kehancuran adalah banyak kalam. Kalau kalamnya tidak manfaat, ya, kalam yang tidak bermanfaat. Karena kalau kalam tidak bermanfaat itu akan mengakibatkan permusuhan, ya kan, saling menghina, saling mencaci, saling memaki, membuka aib dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fudhulut ta'am. Karena kalau Nabi itu ya mengatakan perut itu harus dibagi tiga. Perut harus dibagi tiga. Sepertiga buat apa? Sepertiga buat makan, buat makanan. Nih, sepertiga buat air, buat minum. Sepertiga buat apa? Buat udara, buat nafas. Ini cara makan yang sesuai contoh dari Nabi, ya, sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat udara. Nah kita punya ukuran. Kalau berlebihan jadi penyakit. Kalau berlebihan jadi penyakit Pak. Coba kalau penuh dengan makanan, air nggak ada tempat. Akhirnya apa? Badan kurang cairan, ya kan? Kurang minum Pak. Orang kurang minum apa? Ya pasti kan darah kotor, banyak racun. Karena racun itu kan bisa dibersihkan dengan air minum, ya, air bersih. Ya, ini udah nggak ada ruang buat air, apalagi penuh, ya, udah nggak bisa nafas.
Biasanya itu maghrib di bulan Ramadan. Itu kalau udah maghrib bulan Ramadan itu bukan sepertiga lagi tuh makanan, ya, full udah makanan. Sampai susah tuh bangun mau taraweh. Aduh berat banget tarawehnya. Berat Pak. Orang kalau makannya banyak pasti efeknya apa? Efeknya ngantuk, efeknya lesu Pak. Jadi bukanlah orang makan banyak itu jadi kuat, bukan. Ya, kita bisa ada kekuatan dengan makan kalau makan kita tadi maksimal sepertiga lambung kita, maksimal sepertiga, itu pasti ada kekuatan. Insya Allah ada kekuatan. Makannya sepertiga pasti kuat bangun. Tapi kalau makanannya penuh perut kita, lambung kita udah nggak kuat tuh berdiri, ya kan? Makanya anak kecil sampai begini, wah, gitu ya, tiduran tuh nggak kuat. Ya, nah, jadi jangan fudulut to'am, karena dengan fudulut to'am terlalu banyak makan, bukan berarti nggak boleh makan ya, jangan terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan ini akan menimbulkan lesu, lemah, menimbulkan ngantuk, malas. Yang lebih bahaya lagi menimbulkan banyak penyakit, ya, obesitas. Ya, obesitas itu menimbulkan banyak penyakit. Ya, apa tuh penyakitnya? Gula, ya kan? Apa? Ginjal, jantung. Oh, banyak Pak penyakitnya. Gara-gara obesitas itu banyak. Ya. Jemaah dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga apa? Fudulul manam. Fudulul manam. Apa fudulul manam tuh? Banyak tidur, ya. Jangan banyak tidur. Karena tidurnya orang-orang saleh itu, ya, kumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila. Ya, mereka kumil laila, bangun malam, banyak bangunnya, bukan banyak tidurnya. Tapi kalau kita karena ngikutin saran dokter ya, tidurnya harus berapa katanya? Berapa sehari? Berapa jam? 8 jam katanya, ya, jangan kurang dari 8 jam. Ya, istirahat perlulah, ada haknya, ya kan? Mata ini ada haknya, harus istirahat. Tapi bukan berarti harus tidur terus. Ada saatnya dimana kita harus bangun, ya, melayani masyarakat, kan gitu. Biasanya Pak RT yang kurang tidur, Pak RW kurang tidur. Kenapa? Terbentar ditelepon, ya, ada warga yang meninggal, ada warga yang berantem. Ada yang berantem nggak warganya? Ada di sini, ya, alhamdulillah. Banjir kan gitu. Tahu nggak tenang tuh, hujan lebat deras gitu. Udah mulai gak tenang tuh Pak RW, nggak bisa tidur nih, gitu kan. Gitu. Satu lagi Pak ya, satu lagi. An Yahya bin Mu'adz ar-Razi, dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi, al-wa'id lahu lisanun birrajah husan. Ya, kita baca langsung ya. Tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu. Dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Tuba, beruntung, ya, beruntung, liman tarokat dunya, bagi orang yang meninggalkan dunia qabla an tatrukahu, sebelum meninggal dunia, gitu ya, atau sebelum dunia meninggalkannya. Ay al khairul katsir liman sarafa amwalahu fi anwa'il birri qabla dihabiha anhu, yakni melakukan kebaikan atau menyalurkan harta di dalam macam-macam kebaikan sebelum harta tersebut hilang. Nah, ini penting nih Pak, ya. Jadi orang yang meninggalkan dunia, sebelum meninggal dunia itu maksudnya apa? Menggunakan harta sebelum hartanya hilang. Banyak orang yang punya keinginan melakukan kebaikan tapi tidak disegerakan, akhirnya keburu hilang hartanya. Ini banyak kasus. Ustadz, saya pingin bangun masjid, ya. Udah disurvei tuh tanahnya, ya kan, nanti saya mau bangun masjid gini. Setelah itu lupa dia
dengan kesibukannya cari dunia, ya kan, apa yang dia inginkan tidak dijalankan. Akhirnya timbul masalah, ya, masalah ekonomi, ya kan, mungkin terjadi apa, krisis, atau terjadi masalah dalam pekerjaan. Akhirnya banyak hutang, tanah yang diniatkan buat bangun masjid dijual, padahal udah diniatkan tuh mau bangun masjid, dijual buat nutupi hutang-hutangnya. Akhirnya dia mati dalam keadaan apa, tidak punya harta, karena hartanya habis. Niat mau bangun masjid nggak jadi, niat mau bangun pondok nggak jadi. Nah, banyak orang begitu tuh, suka menunda-nunda untuk melakukan kebaikan, padahal Allah kasih kemampuan. Mumpung punya harta, digunakan tuh harta kita, ya, untuk ibadah dalam kebaikan. Karena kalau sudah nggak punya, aduh nyesel saya, kenapa nggak dari dulu saya ya bangun pondok, kenapa nggak dari dulu saya bangun rumah tahfidz, kan gitu. Nyesel Pak, kalau nggak kita diberi kesempatan terus kita tidak memanfaatkan kesempatan itu. Banyak orang menyesal, padahal sama-sama kan oleh Allah itu banyak orang yang diberi kekayaan, tapi dia tahu, oh ini saatnya saya untuk berbuat, ini saatnya saya untuk beramal. Akhirnya bermanfaat hartanya dan berkah. Ya. Beda dengan orang yang suka menunda-nunda, akhirnya banyak masalah. Apa yang dia inginkan tidak tercapai. Artinya hartanya keburu habis sebelum dia meninggal. Tuh, jadi berbahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Maksudnya berbahagia orang yang mentasarrufkan, menyalurkan, menggunakan hartanya sebelum hartanya hilang, ya, sebelum hartanya hilang. Coba kalau sudah datang gempa bumi, apa yang mau dimanfaatkan lagi? Rumah hancur, ya, mobil hancur. Nah, itu. Makanya jangan sampai nunggu hancur dulu, jangan sampai nunggu habis dulu, ya. Karena memang ujiannya begitu Pak, ujian begitu. Orang yang punya harta, sebelum punya harta dia, nanti saya kalau punya duit saya mau bangun masjid, saya mau bangun pesantren gitu. Diuji oleh Allah, dikasih kemudahan hartanya, dikasih banyak harta oleh Allah, lupa dia dengan niatnya itu, akhirnya diuji lagi oleh Allah dengan kesulitan dan kesusahan. Itu. Kemudian wabana qabrahu qabla ayadkhulahu, beruntunglah orang yang membangun kuburan sebelum masuk kuburan. Maksudnya bukan bapak gali kubur, bukan pesen ya dari sekarang ke Pilar 3 sana, Pak saya pesan kuburan ya buat persiapan. Persiapan kuburan bukan kita mempersiapkan lobang, bukan mempersiapkan kain kapan, bukan. Mempersiapkan kubur artinya kita beramal soleh, ya, bi an amila ma fihi tu'nisu fil qabri, dengan beramal yang dapat menghibur amal itu di dalam kubur. Jadi yang namanya membangun kuburan sebelum masuk kuburan bukan mempersiapkan kuburan, mempersiapkan amal untuk menjadi teman di alam kubur. Ada yang keliru dengan bahasa begini, mempersiapkan atau membangun kuburan sebelum masuk kuburan. Yang terakhir, wa arda rabbahu qabla ayyalqahu, mencari ridho Allah sebelum berjumpa dengan Allah. Ya, mencari ridho Allah sebelum berjumpa dengan Allah. Bagaimana maksudnya? Bimtithali amrihi wajtinabi nahyihi. Ya, mencari ridho Allah itu dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya sebelum berjumpa dengan Allah. Itu namanya mencari ridho Allah sebelum berjumpa dengan Allah. Ya, betapa beruntungnya orang yang mendapatkan ridho Allah. Coba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini, karena ini kajian akhlak, ya, semoga semakin baik akhlak kita, semakin sempurna akhlak kita. Karena tujuan Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana menyempurnakan akhlak kita. Ya.
Oh